warahmatullahi wabarakatuh. Halo ceria Squad. Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi nih setelah Alhamdulillah. seminggu. Seminggu ya? Udah seminggu, kan Kamis kemarin kita. Oh iya, live. alhamdulillah. Nih, udah seminggu nih berarti. Wah, kita sapa dulu dong teman-teman pakai jargon kita. Biasa. Oh. 1, 2, 3. Sudah hafal ya? Mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Nah, Kak Urwah, nah hari ini nih temanya kita apa nih? Mau membahas tentang apa nih? Insya Allah kita akan bahas tentang pentingnya, sekali lagi pentingnya animasi untuk pendidikan anak sejak dini. Kenapa pentingnya? Karena Ternyata memang hari ini kan era digital ya. iya. Jadi anak-anak kita biasanya dan sudah pasti ya lebih pintar dari kita untuk mengakses Iya. platform-platform digital. Bener. Anak aku aja 2 tahun udah tahu icon YouTube. Dia udah bisa buka YouTube Alhamdulillah. sendiri. Alhamdulillah. Maminya bisa? Bisa. Oh, bisa juga, alhamdulillah. Makanya, cuman memang kadang-kadang nih kalau misalnya dia buka YouTube sendiri kita nggak tahu nih dia mengaksesnya, kan kadang-kadang soalnya suka ada suggest ya. Iya, betul. Kadang-kadang tuh bisa dapat yang baik, ada juga yang buruk juga. Banyak kan gitu yang mana sekarang coba Sekarang konten? sih sebetulnya secara tersembunyi banyak yang buruk. Masya Karena Allah. kelihatannya kartun, tapi sebetulnya mengajarkannya juga bukan mengajarkan tentang kebaikan untuk Betul, anak. betul banget. Gitu. Jadi mengajarkan tentang kekerasan, Iya, benar. bullying gitu ya. Iya, tapi nggak ketahuan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua ya pas lihat oh kartun aja gitu, kita kan nggak ikut tonton betul soalnya banget. kan gitu. Anak-anak pas kayak kalau kita tonton nggak taunya isinya, nggak taunya ada kekerasannya. Masya Allah. Ngajarin anak-anak untuk bullying gitu kan. Berbohong dan lain-lain. ya. Jadi memang aduh ngeri-ngeri sedap juga sih. Oh, ngeri-ngeri sedap tuh. Kalau Iya. kata Kak Faira sebagai orang tua, ngeri-ngeri sedap konten sekarang. Iya, udah mulai khawatir juga sih karena kalau misalnya kita harus orang tua tuh bener-bener harus kita awasin banget sih anak-anak Betul kita banget, nontonnya iya. apa aja gitu. Karena kita nggak bisa membatasi ya. Iya. Membatasi anak-anak itu interaksi dengan konten-konten hari ini. Iya, dan anak-anak tuh udah pada kecanduan gadget. Betul ya. Itu pemirsa. Dan karena pada awal mereka lahir pun sudah dikuota sama orang tuanya, Iya. pakai gadgetnya orang Iya. tuanya. Yang pertama dia lihat, gadget Handphone nih, gitu. ya, gitu kan. Jadi ya mau nggak mau anak-anak kita interaksi dengan gadgetnya itu lebih dari kita semua. Maka pastikan orang tua, teman-teman semua, para parents hadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Bener. Sama kadang-kadang juga aku juga sih ngalamin maksudnya supaya Kadang-kadang. anak diam Setiap hari kan? Iya, setiap hari ya. Gitu kadang-kadang kan anak rewel nih ya. Betul. Udah diem, udahlah kita setelin YouTube gitu kan. Kadang-kadang saking kita udah capek pulang kerja Betul. gitu kan. Oh udah habis tenaga pengen ngajak main, kadang-kadang tenaga udah terkuras. Jadi nih. ya udah deh YouTube deh gitu Iya. kan. Kadang-kadang gitu atau kita lagi ke tempat makan nih, anak tantrum nggak gimana-gimana ya udah kita setelin YouTube. Itu juga sih sebetulnya ya salah juga sih. Salah juga sih. Gitu. Nah, tapi kan kita juga harus memilih tayangan-tayangan yang Betul. bermanfaat Betul. gitu. Bukan harus memilih. Apa tuh? Memang Wajib. sudah semestinya, Iya sih. ya wajib. Karena apa, Kak Faira? Untuk tumbuh kembang anak ke depannya, kalau seorang orang tua kan biasanya kan memforecast ya, atau anak Iya. gua ini akan ke depan mau seperti ini. Iya. Pastikan apa yang dikonsumsi oleh indranya itu memang menjadikan anak-anak memperoleh cita-citanya. Iya. Kalau anak-anak pengen misalnya ya Misalnya. jadi di militer gitu, hadirkan Oh iya. apa namanya pesawat-pesawat militer, Ya. misalnya mainannya, tontonan-tontonannya. Nggak mungkin dihadirkan sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan Benar, cita-cita benar. yang diinginkan orang tua, kan gitu. Iya, mau jadi dokter kasih tahu ya yang kayak Betul, gimana betul. gitu Main kan. dokter-dokteran. Main dokter-dokteran. Kalau misalnya arsitek kan beda lagi. Iya, pakai Lego misalnya kan. Iya benar pakai Lego tuh dia ngebangun rumah kayak gitu Betul. kan. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan pola Rasulullah ya, ini Oh, kita iya. masuk ke Betul. manusia terbaik sepanjang zaman yang Betul. pernah Allah ciptakan. Hmm. Rasulullah itu walaupun dulu nggak ada gadget, Iya. bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anak, ya kan? Kemarin kita cerita-cerita sama Ustadz Ilham kan, Iya betul. gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Usama bin Zaid, ya putranya Zaid bin Haritsah. Iya.
Jadi Usama bin Zaid usia 18 tahun, 17 atau 18 tahun itu kok sudah bisa memimpin pasukan Jadi panglima perang. ya, panglima perang ya. 18 tahun. Maka dari itu kita harus mencontoh Rasulullah SAW sekarang dengan Ibra ya, kita hadirkan Ibra Iya. tentunya. Rasulullah dulu tuh memang mengajak anak-anak kecil itu ke rapat-rapat besarnya. Rasulullah lagi ngobrol sama Abu Bakar As-Siddiq, lagi ngobrol sama Umar bin Khattab. Itu kan yang dibicarakan bukan hal yang sepele, Iya. tapi Strategi strategi membangun Baitul Mal, betul. strategi membangun masyarakat agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Itu kan direkam sama anak-anak kayak model Usama bin Zaid, Iya. Abdullah bin Umar gitu ya. Oh, jadi dari kecil tuh dikasih visual, dikasih pendengaran sesuatu yang bermanfaat sehingga dalam waktu singkat, ya dalam waktu singkat maksudnya apa? 10 tahun lagi dia sudah bisa menjadi pemimpin dan mentalnya berbeda. Iya. Anak-anak sekarang kalau salah ya, dia dengerin lagu galau. Galau. Padahal nggak ada Nangis apa-apa. di pojokan langsung. Padahal dia barusan habis makan bakmi, enak banget. Iya. Ke kamar udah kenyang, pakai headset. Galau. Aduh, gua galau nih. Padahal habis makan bakmi. kan luar biasa. Tontonan itu merubah pola Iya. pikir anak dan mental anak. Nah, itulah makanya Ibra hadir. Manaro Studios Iya, menghadirkan benar. Ibra, anak pertamanya gitu Iya. ya, untuk menghadirkan suasana perjuangan, suasana yang heroik tentang diri Rasulullah dalam membangun peradaban. 1400 tahun yang lalu Rasulullah hadir di muka bumi sampai saat ini salah satu Sirah Nabawiyah, Iya. Rahikul Maktum yang dipegang Ibra biasanya kitab ini. Kitab ini harus bisa menjadi pedoman kita dalam setiap langkah kita dalam apapun, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Kira-kira gitu Mbak Faira. Wah, keren ternyata. Nah, kalau misalnya nih kalian pemirsa nih kadang-kadang kan orang tua nih kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang, sekarang sih memang khawatir semua gitu kan dengan tontonan-tontonan, bisa mulai pilih-pilih tontonan-tontonan yang Betul. baik, tontonan yang sesuai umur juga. Betul banget. Kadang-kadang anak SD udah nonton sinetronnya kan yang dewasa jadinya yang ikut juga, jadi dewasanya cepet-cepet soalnya anak-anak sekarang nih. Jadi yang dewasa jadi ini ya, Jadi anak-anak. jadi anak-anak, yang Kembali. anak-anak jadi dewasa, Iya. yang dewasa jadi anak-anak. Kita jadi bingung. Iya. Mau dibawa kemana kita ini semua Indonesia Iya, ke depan ya Kak. Benar. Nah, hari ini juga kita akan hadirkan Wis, ya. ada tamu spesial nih. Tamu spesial. Wah. Kawan Ibra. Kawan Ibra kali ini ya yang. Kawan Ibra. Jadi memang kawan Ibra ini suka banget nonton sama Ibra. Nonton Ibra berkisah di YouTube-nya. Iya. Dan- Apa lagunya? Alhamdulillah. Suka nonton Ibra juga. Betul. Terkadang anak-anak lebih tahu dibandingkan orang tua. Kayak kita Alhamdulillah. waktu pameran yang di SD, yang ibunya nggak tahu, tapi anaknya Anaknya yang tahu. cerita duluan gitu. Oh ini Betul. Ibra nih, kayak gitu kan. Jadi anak-anak memang menjadi, kalau dalam Al-Qur'an kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak-anak itu dilihat sama orang tuanya itu sebagai penyedap mata. Terus Itu Allah Subhanahu wa taala bilang itu qurrata a'yun, penyebab mata. Misalnya nih anak-anak lagi diem di pojokan, dia lagi baca Quran, ngafalin amma iya. yatasaalun. kali ini dia di pojokannya bermanfaat ya. Bermanfaat. Baca Al-Quran, bukan Bukan- galau. Gitu kan. Nah, jadi itu anak-anak tuh orang tua pas ngeliat walaupun capek kerja kadang-kadang Benar, senang alhamdulillah sih, ya Damai. Allah, Engkau hadiahkan aku anak yang bisa jadi penyedap mata gitu. Dan penyejuk hati. Nah, dan alhamdulillah kawan kita ini ya hari-harinya dihiasi dengan lagu-lagu Ibra dan menonton Ibra berkisah. Kita panggilkan aja. Ya, kita langsung panggilin aja nih Ade Karin dan papanya. Karin. Nah, tadi kan udah lihat ya kakak tuh yang mau ceria, kita coba yuk. Coba yuk, mau nggak bareng-bareng? Nanti diajarin ya. Oke. Bisa nggak? Nggak tahu. Gini, ikutin aku nih duluan ya. Mau ke kamera, ceria, gini, ceria, Iya, cukup, cukup Nurutin Rasulullah. ini. Oke. Oke, kita Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Yeay.
sini ya, Studio Ibra ya? Iya dong kakak. Nah, tadi udah ngeliat-liat ya cara bikin animasi kayak gimana ya. Wah, tadi udah coba gambar juga ya. Keren banget. Karis. 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 Ya. Oh, iya. Salah. Karis. Nah, kalau misalnya Pak Wijaya, nih Karis anak keberapa nih? Anak kedua Anak dari kedua. 2 bersaudara. Sekarang kelas berapa Alhamdulillah. coba cerita dulu. 1 Oh, kelas 1. Wah. Gimana sekolahnya? di Gema Nurani. Yoi. Alhamdulillah. Oh, ini kapan-kapan kita boleh dong Ibra Goes to School-nya datang, Lex. Insya Allah, Siap, insya insya Allah. Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ini kawan Ibra guys. Dan beliau selalu interaksi di sosial media Ibra juga. Ya gak sih? Ngikutin di sosmed ya? Iya. Nonton apa di TikToknya? Ikutin nggak di TikTok ya? Nggak tahu sih nggak. Nggak main TikTok. Oh, di YouTube ya? Di YouTube-nya Ibra Sama Instagram. berkisah. Nah, menarik banget ya. Iya, ternyata lucu ya, maksudnya dia juga ngefans sama Ibra dan pakein kayak gini, udah kayak Ibra, udah biar Ibra di dunia nyata loh. Masya Allah. Apalagi tambah keren, pakai kaos Ibra. Oh, iya. Jangan lupa guys, Oh. beli kaos Ibra deh biar sama nih. Ada yang tangan pendek, ada yang tangan panjang. Lumayan dia ternyata. Bisa WhatsApp 081377 004191 atau klik link Alhamdulillah. video Instagram Ibra Berkisah. Nah, ngomongin tentang pendidikan anak dan dunia Nah, animasi. iya bener. Ya kan, mumpung ada ayahnya, ayahandanya Karis kan, Pak Wijaya. Siap. Jadi gimana sih cara mendidik Karis bisa apa ya? Bisa seperti ini gitu lah kira-kira. Oke. Mungkin teman-teman ceria squad ya. Iya. Ceria Manggilnya. Squad. Sebelum mulai kita punya pantun. Yang sedap lebih banget cair. nih. Ahad pagi nontonnya Ibra. Cakep. Karena udah ada TV, Cakep. ya kan? Iya. Ahad pagi ya. Iya betul. Kemudian mengambil tauladan dari Sirah Nabawiyah. Oh, cakep. Ceria Squad, izinkan kami berdua berbagi cerita di Ibra Ceria. Ini yang bikin Pak Wijaya apa? Ini. Kita bisik-bisik berdua. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke. Karis adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya punya anak satu lagi umur 12 tahun. Jadi sebenarnya punya anak yang berbeda umur dan beda apa namanya Generasi. beda Jenis generasi dan kelamin. beda jenis kelamin itu punya treatment yang berbeda. Tapi tetap semua tuntunannya kita ikuti dari Rasulullah. Rasulullah ada fase pendidikan 0 sampai 6 tahun itu Betul. anak dianggap sebagai raja. Nah, Iya. sekarang ini sudah mulai jadi tawanan nih. Jadi Mukallaf ya. iya, mereka sudah harus bisa punya kemandirian, disiplin dan lain sebagainya, dan itu yang kita coba terapkan. Tapi memang agak berbeda. Jadi kakaknya yang sudah umur 12 tahun, even itu kita jadikan tawanan, tapi punya role yang berbeda dengan adiknya. Meskipun berdua juga masih suka beda pendapat. Contohnya, iya. Jadi kalaupun misalkan ada satu perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi satu apa namanya, satu drama. Oh, drama. Kita Iya, coba. drama adik kakak Iya, ya. kita coba untuk mereka bisa menyelesaikan sendiri. Oh, Nah, oke. kita coba selesaikan sendiri. Kalau satunya ada yang nggak mau menyelesaikan, kita tunggu dulu. Karena memang namanya anak pasti butuh fase. Jadi kalau misalkan yang tadi dibilang ada tantrum dan lain sebagainya, kita tunggu anak itu sampai benar-benar kita bisa ajak ngomong dulu Ngobrol dulu. apa yang terjadi, gitu kan. Kita nggak boleh judgement dulu, gitu kan. Apa yang terjadi, kita cek dulu siapa yang salah, siapa yang benar, silahkan diselesaikan. Dan itu sudah komitmen kami antara saya dengan istri saya. Terus kemudian saya juga berbagi peran nih sama istri. Masya Jadi Allah. kalau satunya sedang marah atau satunya sedang bikin rule, tolong yang lainnya jangan bertolak belakang gitu. Harus Ya. saling Jadi saling support ya? melengkapi. Jadi semacam kita ada acting lah ya, tapi kan untuk kebaikan bersama gitu. Biar salah satunya nggak merasa dibela satu sama Benar, lain. benar. Jadi kadang karena berbeda jenis kelamin tadi, Karis biasanya akan lebih dekat dengan ayah misalkan, karena Betul. sama-sama akan melihat sosok ayah nanti seperti apa, dan mungkin kakaknya karena cewek jadi akan lebih nyaman cerita ibu. dengan mamanya gitu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bertukar. Iya. Jadi harus juga merasa, Mengisi. iya harus merasa bahwasanya ayah juga
muncul di sosoknya anak Anak perempuan dan perempuan. juga ibu juga muncul di sosoknya anak laki-laki. laki-laki. Masya Allah. Oh, Jadi pelajaran berharga. banget. Jadi mendidik anak itu jangan coba-coba ya. Jadi jangan harus di range benar-benar Iya. ya. Iya. Pelajaran juga, kan aku anaknya bedanya 8 tahun ya, satu lagi baru mau 3 tahun. Itu aja udah sering, kadang-kadang adiknya iseng, kakaknya nangis ya kan. Kalau nggak kebalikan, kakaknya iseng, adiknya nangis. Tapi kan belum bisa disuruh menyelesaikan berdua ya, soalnya ngomongnya belum lancar. Oh, Nanti kalau udah agak gede bisa dipraktekin itu boleh. Masya Allah. Nah, Koris, mau nanya dong ke Koris dong. Oke, boleh Kak. Alhamdulillah. Koris, kenapa sih Koris suka banget sama kartun Ibra, animasi Ibra? Soalnya Ibra itu mendidik kita jadi baik. Habis itu nggak bully-bullyin, bullying. nggak flexing. Nggak flexing. Kayak ya flexing ya. Apalagi? Dan sering baca Al-Quran. Masya Wah. Kamu tapi suka nggak sama Hoho nih? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kalau dia lagi kasih ke ini ya, ke yang pengemis itu jadi suka ya. Iya. Tapi nyebelin kadang-kadang. Ya kalau saya juga menurut saya maksudnya Ibra ini dekat sekali dengan keseharian anak-anak di Indonesia. Artinya ceritanya tuh kalau anak sekarang bilang relate banget gitu ya. Jadi bener-bener kayaknya pernah ngalamin deh kayak gini, punya Iya. teman yang kayak gini dan sebagainya, dan itu menurut saya jadi membekas ya. Iya. Ketimbang apa namanya misalkan anak-anak yang nggak pernah dan harus membayangkan ini nanti seperti apa sih anak yang baik banget kayak Iya. nggak pernah salah. Tapi Ibra sendiri kan juga pernah melakukan kesalahan misalkan, tapi Pak Kiainya datang, it's okay gitu. Misalkan saya kasih kesempatan si Hoho waktu itu, Hoho setelah ngaji, setelah lama Pak Kiai apa namanya janji sebulan Hoho baru bisa Handphone. pegang handphone. Iya. Ibra sempat memprotes kan itu Iya. ya. Tapi ternyata ada hikmah Pak di balik Kiai. itu. Benar Pak Kiai ngomong nggak apa-apa, toh ini juga lagi ini. Jadi intinya Ibra juga nggak sesempurna itu gitu. Yang Betul, sempurna betul, hanyalah betul. Rasulullah gitu. Masya Allah. Yang sempurna hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minum dulu kali ya. Oh, Masya Allah. Nih, Nih, pakai tumblernya Ibra. Wah, Ada isinya tuh. Ada isinya. Ya, dibuka aja, Karis. Bismillah. Kayak air zam-zam tapi bukan. Isinya masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, salah satu apa ya? Salah satu scene-scene yang kita tayangkan di Ibra itu kan memang kita pengen banget ada adab sebelum ilmu. Ya nggak sih? Penting banget kan adab sebelum ilmu. Karena apa? Nantinya takutnya anak-anak berilmu tapi dia nggak punya adab. Makanya misalnya salaman sama Pak Kiainya. Benar. Nah, terkait itu penting nggak sih menurut Kak Wijaya sama dalam pendidikan Koris? Jadi sebenarnya saya juga kebetulan di pekerjaan juga kan memegang untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama kalau tempat saya di SMK dan juga perguruan tinggi. Jadi dalam mengembangkan atau membuat apa namanya diri anak ataupun sosok SDM yang bagus itu yang pertama memang karakter building. Iya. Nah, salah satunya itu adalah adab gitu. Jadi sebelum kita buat seseorang itu bisa punya skill yang bagus, yang powerful dan lain sebagainya, adab itu nomor satu gitu. Dan itu juga sama Karis. Jadi dalam alhamdulillah juga dengan adanya Ibra ini juga ada beberapa adab yang Rasulullah ajarkan itu seperti tadi misalkan kita minum pakai tangan kanan itu that small thing tapi matter gitu ya. Iya. Ada pakai tangan kanan terus kemudian harus minum duduk, tidak berdiri. Kalaupun tidak ada tempat duduk berarti kita usahakan untuk bisa jongkok. Betul. Gitu ya. Terus mengucap bismillah apapun itu. Tapi yang paling pertama dia akan melihat teladan atau contoh secara nyata dan itu adalah sosok orang tua di situ. Betul. Nggak usah jauh-jauh pada saat misalkan gitu. Kita nggak usah nyuruh. Kalau masuk ke rumah baca bilang assalamualaikum dan bismillah. Ya nggak usah, kita aja yang masuk. Assalamualaikum, bismillah, nanti akan ngikutin. Nah suatu ketika kalau misalkan lupa boleh kita ingatkan. Tapi contoh itu pasti akan anak akan melihat sosok ayah atau sosok ibu, dan apalagi anak-anak sekarang udah
di develop masalah critical thinking dan lain sebagainya. Pasti Iya. akan ngomong, kenapa saya nggak boleh pakai handphone sedangkan mama dan papa boleh? Iya, benar. Itu kan harus punya Itu. kreativitas Itu tersendiri benar, ya. itu benar. Nah, Ngalamin. benar. Kalau saya sendiri, saya punya 4 huruf yang saya pakai juga. Ada kakak, jadi kakak, 3 itu ikhtiar, satunya itu tawakal. Jadi K yang pertama, sama anak kita harus komunikatif. Jadi artinya kita bisa berkomunikasi, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka harus kita omongkan, karena itu yang penting dalam semua hubungan kali ya. Tidak hanya hubungan orang tua dan anak. Yang kedua adalah adaptif. Jadi sebagai orang tua mungkin kita nggak akan bisa, orang tua saya dulu itu kayak gini gitu. Udah beda zaman. Nah iya, Beda zaman. saya harus punya akun Twitter, Instagram dan sebagainya untuk mengetahui hal-hal yang viral. Tapi dari situ bukan mau meniru, tapi kita ambil ibrohnya, maksudnya kita ambil hikmah dari itu untuk mungkin dia dari teman-temannya tahu, tapi sebaiknya orang tua pun juga tahu untuk update mengenai itu. Dan biar anak-anak ketika konfirmasi tentang hal yang dia tahu di luar itu kita nyambung juga. Bener. Iya. Masalah misalkan yang paling kecil ngomongin masalah social butterfly, apaan ya social butterfly, what does it mean gitu kan, Kupu-kupu Nah, sosial. kita harus tahu gitu kan social Tahu. butterfly di Sama. universitas. Orang Langsung yang gini, sama. orang yang gampang buat humble dengan sosialisasi dengan orang lain gitu. Artinya ramah lah ya, bisa komunikasi dan sebagainya. Apalagi kakaknya udah umur 12 tahun, pasti udah Tuh. mulai tahu hal-hal yang kayak itu, dan kita harus tahu gitu ya. Kalau kita nggak tahu, masa buka kamu sendiri dulu. Yang ketiga adalah yang kreatif. Kreatif. Nah, kita harus kreatif gitu, bagaimana. Nah, salah satu contoh yang kreatif adalah mencari tontonan yang cocok untuk mereka, gampang diterima oleh mereka, dan sangat mudah dipahami, yaitu Ibra. Wow, alhamdulillah. Yang terakhir Allah. Jadi kita serahkan Allah. semuanya sama Allah. Jadi tawakal, kita serahkan semuanya sama Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan ya paling nggak kita bisa mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmunya Allah sampai ke kita. biar Amin, kita amin, kan. insyaallah. Nah, Karis, ada pertanyaan lagi buat Karis. Apa tuh kak? Alhamdulillah, masya Allah ya. Ini kalau didiknya bener begini nih. Nah, Karis, suka sama Rasulullah nggak? Suka dong. Kenapa Suka suka sama dong. Rasulullah? Karena Rasul itu baik hati, habis itu suka berbagi untuk orang yang membutuhkan. Harus diajarin minum pakai tangan kanan, minum duduk, makan juga duduk. Tapi kalau nggak dapat duduk ya kayak yang Papi bilang. Jadi Rasul adalah uswatun hasanah. Jadi teladan yang baik. Jadi intinya orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya soleh. Amin. Bener, Amin. tapi memang bener sih mereka tuh ya, kalau misalnya nih kayak aku larang kakak jangan mainan handphone mulu gitu kan, itu harus kita juga ikutan naruh handphone sebetulnya gitu. Jangan kakak jangan mainan handphone mulu tapi kita main handphone, atau misalnya kalau diajak ngomong madepnya maksudnya ngadep ke kita gitu, jangan ke handphone. Kalau kita melaksanakan kita juga ngomong sama dia sama sambil main handphone ya sama, ditiru banget di pokoknya sama anak kita, emang nyontoh banget gitu. Masya Kayak Allah. sholat, ngaji itu juga dicontoh. Kayak anak aku yang 3 tahun, ya walaupun masih ini, kalau ada orang sholat dia ya ikut sholat walaupun sholatnya nggak bener, ya biar terbiasa Biar aja. terbiasa, Betul, alhamdulillah. kayak gitu. Nah, Karis, episode paling lucu nih menurut Karis yang mana Ibra? Kayak episode 16 yang harus murah hati kepada hewan. Yang ada binatangnya, ada monyetnya ya. Iya. Kenapa lucu? Kenapa lucu? Kenapa lucunya? Karena ada monyet. Jadi pas toke naik pohon kan Gak bisa turun. gak bisa turun, tapi kejungkok. Kamu di sekolah ada nggak temen yang lucu kayak Toke? Ada. Oh, ada. Kalau yang kayak Hoho ada juga? Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang suka sombong kayak Hoho ya? Iya. Oh, iya. Yang jahil banyak gitu. Yang jahil. Yang oke. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan
kita apa ya bisa ketemu Rasulullah nanti di Amin, surga amin, insyaallah. bareng-bareng gitu kan. Karena memang hari ini kita mengambil beliau sebagai suri tauladan dalam hidup berkeluarga, terutama mendidik anak. Nah, kepada lagi ke Pak Wijaya lagi Iya, nih, iya. papanya kan. Seberapa penting mengkondisikan tontonan anak-anak dalam tumbuh kembang Koris dan kakaknya sejak dini? Iya. Artinya nggak hanya tontonan ya, karena semuanya kan juga ada masanya. Seperti kita mainan pun itu kan pasti ada sesuatu, ada Betul. umur yang memang harus ini. Artinya perkembangan seseorang atau perkembangan manusia akan dibarengin dengan perkembangan dari otaknya, terus kemudian motorik dan lain sebagainya. Tontonan juga seperti itu. Artinya kalau memang misalkan mereka belum siap dengan tontonan itu, ya alangkah baiknya jangan dikasih itu, karena nanti yang tadi diomongin di awal, yang kecil akan menjadi dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya. Dan itu akan berpengaruh ke hormon yang lain juga sih. Masya Kalau Allah. sekarang juga saya juga baru tahu, karena memang apa namanya seperti kakaknya gitu, masa-masa SD ke SMP itu kan masa transisi. Di situ kan umur-umur balik ya. Iya. Jadi ada beberapa yang udah advance baliknya gitu Iya. kan. Jadi itu kan mungkin juga bisa jadi karena perkembang ada influence dari, bisa jadi makanan, terus kemudian tontonan dan sebagainya. Makanan juga. Iya. Ngaruh banget. Jadi kata salah satu salah satu kontributor kita dalam majalah Ibra Ceria, Dr. Zaidul Akbar. Iya. Jadi beliau bilang Zaidul makanan itu yang kita asupi untuk anak-anak kita itu berpengaruh sekali akan tumbuh kembangnya, dari kecerdasan otaknya, fisiknya, itu ngaruh banget. Nah, jadi Masya Allah. Itu salah satu konten yang nanti bisa Ibra masuk kali sama Dr. Zaidul. Memang. Oh, udah ada ya. Memang. Masya Allah. Insya Nanti Allah. kita tunggu lah. Nanti Penasaran berarti. insya Allah. Kita memang alhamdulillah Zaidul Akbar ada salah satu majalah yang akan kita rilis segera, yaitu Ibra Ceria, Ibra Cerita Sirah Nabawiyah. Bersama Ibra itu salah satunya ada konten dari Jurus Sehat ala Rasulullah. Iya kan? Jadi gimana sih otak manusia itu berkembang, apa yang harus diasupi untuk anak-anak kita agar maksimal perkembangan otaknya. Tuh. Balik lagi ke Karis pertanyaannya nih. Oh, Karis. Karis, kamu kan suka nonton Ibra, ya kan? Pasti kamu ada lagu yang paling kamu suka. Ya dong. Iya Apa? dong. Bulan terbelah dua. Oh, bulan terbelah. Boleh dong kita nyanyiin bareng-bareng? Nyanyi. Ya. 1, 2, 3, semua ikutan yuk. Musuh berhadang meminta bukti kenabiannya. Mereka menantang akan membelah bulan yang terang. Penduduk Mekah, Syam dan beberapa negeri menjadi saksi keajaiban Rasulullah atas izin Allah. Terbukti bulan pun terbelah saat Rasul menggarisnya dengan telunjuknya. Bulan pun terbelah dua di antara Gunung Hiro. Keren. Wah, nih nanti kalau Ibra ada lomba ini nih nyanyiin lagu-lagu Ibra bisa Ikutan ikutan. dong. Nah, kalau teman-temannya di sekolah pada nonton Ibra juga nggak? Nah, justru itu Oh, justru temennya itu. di sekolah mulai dipengaruhi. Jadi kemarin Oh, gitu. sempat jadi Mulai ada dipengaruhi. pulang-pulang ngomong. Jadi tadi Miss nanya, Haris gimana deh? Karis apa ya? Ada referensi tontonan Islam yang bagus nggak? Ibra. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini berarti karena sudah berkesan dan tahu banyak mengenai itu, jadi top of mind ya. Iya, Jadi betul. apapun Ibra udah identik dengan animasi Islam yang berkualitas. Masya Allah. kalau lagi istirahat tuh biasanya di kelas tuh ada suka disetelin itu nggak? YouTube gitu. Iya ya. Ya. Oh. Biasanya duduk-duduk di bawah nonton Ibra. Wih. Berarti teman-temannya juga nonton Ibra, pada tahu ya Ibra ya?
Nanti kapan-kapan kita harus datang nih ke sekolahnya Ke sekolah, Karis nih. insya Gitu. Allah. Di Bekasi ya? Bekasi. Iya. Sekolahnya namanya apa? SDIT Gemanurani. Gemanurani. SD Geman Nurani. Insya Allah. Insya Allah kita akan hadir di SD Amin, Geman amin, Nurani. insya Allah. Amin. Nanti kita tinggal atur jadwal. Insya Allah Ibra goes to school. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Yeay, terus tenang. Wah, nanti datang ke kelas kamu juga. Kelas berapa? 1D. 1D. Wah. Tandain tuh, Kak. Tandain tuh. Ya, soalnya aku juga kadang-kadang yang datang juga ke sekolah anak aku gitu kan. Jadi guru-guru di sekolah anak aku kalau misalnya apa istirahat semuanya juga nyetelnya YouTube-nya Ibra juga. Gitu. Wah, seneng banget nih kalau kayak gitu nih. Nah, kalau misalnya boleh nanya ke Pak Wijaya nih, waktu dulu gitu ya menuntut ilmu atau memang baru menuntut ilmu agamanya ya memang dari ajaran orang tua kah dari dulu atau memang baru-baru hijrah nih kan ada juga yang seperti itu ya kayak saya. Iya, kalau sampai sekarang ini sebenarnya masih belajar ya. Namanya ilmu, kita akan terus menimba ilmu, terus belajar karena apalagi menjadi orang tua sendiri itu nggak ada pelajaran formal. Nggak ada. Jadi sebagai ayah harus seperti ini dan sebagainya. Dan terpenting lagi sih saya juga alhamdulillah dapat pasangan yang kita bisa komunikasi dan punya komitmen yang bagus, itu juga rezeki dari Allah. Punya anak-anak yang pengobat hati tadi dibilangnya dan penyejuk jiwa. Jadi alhamdulillah walaupun di balik itu mungkin yang dilihat adalah orang melihat senangnya saja, tapi tapi nggak banyak juga kita punya effort, punya perjuangan yang lebih dari itu. Jadi saya juga gitu sama anak-anak kadang kita pun punya me time sendiri. Masya Allah. Kakaknya dengan mamanya, nanti Karis dengan saya. Tapi nggak muluk-muluk me time itu harus yang nongkrong terus enggak. Jadi kadang kita cuman motoran berdua, dari situ udah mulai relax karena dia suka motor. Naik motor suka dengan anginnya spoi-spoi, disitulah dia bercerita. Kayaknya anak cowok gitu deh. Bener, Anakku bercerita apa yang dia nggak ceritakan di mamanya. Betul. Dia bisa bercerita, kayaknya punya curhat sendiri kalau sama-sama cowok gitu ya. Gitu. Terus kemudian saya juga berusaha misalkan dia punya mainan apa dan sebagainya, kita nggak bisa melarang dulu, tapi kita coba masuk ke situ, ada positifnya apa, negatifnya apa, jadi kita bisa tahu, nanti baru kita ambil summary-nya bahwasanya ini nggak bagus. Sebagainya nggak bisa kita riset udah dulu bisa ya. apa dan sebagainya. Dan memang anak sekarang memang kayak gitu, dan apalagi anak pandemi ya. Semuanya sudah diharuskan untuk daring, harus online dan sebagainya gitu. Yang tadinya kalau belum pandemi tuh kita bisa batasin tuh yang namanya handphone, pas pandemi mau nggak mau dilosin tuh handphone karena semua sekarang juga anak-anak tugas pakai handphone Terus juga ya. masalah tadi ilmu juga sekarang kan bisa diakses secara online ataupun offline kajian juga ada, dan online juga kita bisa dapat dari beberapa guru-guru kita gitu ya, insya Allah gitu kan. Kita sudah bisa dipermudah dengan itu, harapannya ya diri kita bisa memperbaiki diri, kita bisa buat anak-anak. Nah, penasaran sama cita-citanya Karis, apa Karis. cita-citanya deh? Jadi astronot atau enggak bikin kartun kayak Ibra. Bikin kartun kayak Ibra. Bikin kartun kenapa? Biar bisa dapat pahala juga, Masya Allah. bisa dinonton sama anak-anak. Jadi mengedukasi gitu kan, sharing tentang Masya Allah. kebaikan gitu ya, Masya Allah. Jadi sedih. Kauran nangis. Jadi, Kauran nangis. Jadi apa ya? Emang tujuan Manara Studios itu menghadirkan konten-konten yang untuk anak-anak kita, biar hari ini kita dihujani konten-konten yang luar biasa merusak mental mereka, dan orang tua muslim kebingungan, dan kita ingin menghadirkan sesuatu yang untuk jangka panjang gitu, jangka panjang. Dan Karis tadi bilang pengen bikin kayak Ibra, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala lagi kan. Iya. Itu mungkin nggak semua orang tuh bisa berpikir seperti itu. Bayangin loh. Alhamdulillah gitu kan. Itu visi yang luar biasa. Jujur juga nggak ada briefnya ya, maksudnya. Iya, ini nggak ada briefnya. Honestly dari dia, karena memang saya kemarin cuman kasih tahu pertanyaan seperti apa, silahkan dipikirkan sendiri. Tapi memang saya kulik
kenapa pingin itu kenapa gitu, apa yang bisa diambil dari situ. Iya, benar, insyaallah. Dan juga sebelum masuk studio Karis kita ajak keliling ya di kantor, ngeliat cara bikin animasi. Jadi ngegerakin aja tuh susah ya ternyata ya, bikin gerakan doang ya gitu. Tadi juga coba gambar ya sama Kaca nih ya gitu kan, Karis coba gambar gitu. Jadi ya memang tadi nanti kita jalan ke audio, kita lihat Audionya, Iya. gimana caranya? Tuh audionya Kak, makannya pun diambil audionya. Bukan kalau ada kaki kita ya memang kita ada yang kebetulan untuk orang yang suara kakinya Hoho itu pakai sepatu saya, jadi sepatu saya nggak bisa dipakai lagi. Kan? Jadi gini. tampakannya gede ya. Waktu itu coba diganti, Iya. tapi ternyata nggak bisa, harus Nggak, pakai itu. Ya sudah lah. Jadi memang nggak, kalau misalnya orang lihat kayaknya simple ya bikin kartun, tapi ternyata itu memang tidak sesimpel itu. Misalnya dari buka pintu atau baju juga ya, kadang-kadang kita melihat ya teman kita serak gitu kan, dan harus ngepasin kan sama gerakan-gerakan yang ada di animasinya gitu. Saya juga sebenarnya berterima kasih banyak karena memang Karis sama kakaknya ini memang punya karakter yang berbeda ya. Kalau kakaknya mungkin tipenya bisa serius, bisa mendengarkan sesuatu, bisa membaca sesuatu itu dengan serius, tapi Karis termasuk anak yang aktif. Jadi aktif. Loh, dia gini. Iya. Masuknya satu ilmu atau satu message itu ya memang harus sambil bermain. Dan dengan Ibra itu sangat membantu sekali gitu. Masya Allah. Sangat membantu sekali. Pertama audio gitu kan. Iya. Dengan audio dia hafal dan itu kebawa. Misalkan contoh pada saat di kelas ditanyain contoh Rasulullah, contoh salah satu peristiwa Rasulullah disebut sebagai Al-Amin, langsung amanah. Ini Gitu kan, tentang tentang amanah gitu kan. Insya Allah. Jadi benar-benar alhamdulillah dengan adanya Ibra ini juga bukan cuma gede-gedein, tapi itulah yang terjadi Iya. sama Karis gitu, bahwasanya ini sangat membantu untuk teman-teman Ceria Squad semuanya, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, Bunda, Ayah sekalian, anaknya yang aktif gitu, mungkin bisa dicoba untuk message dengan Ibra. Mungkin nonton masih belum pengen, dengerin lagunya dulu, paling nggak minimal. Lagu-lagunya kita juga sebetulnya tuh udah kita rilis 16 Iya. lagunya tuh ada di Spotify. I see. Ada di Alhamdulillah. Joox gitu ya. Pokok ada di platform musik. Kita Jadi kerjasama dengan Sony iya, Music jadi Studio. ada juga yang belum tampil, ada lagu yang belum ada di YouTube, udah ada di Spotify gitu. Jadi boleh tuh dengerin tuh nanti. Pas pulang nih di mobil setel. Dengerin. Lagunya ada yang enak pokoknya. Tadi waktu sebelum kita live kan tanya lagi, suka lagu apa lagi, kata Lagu apa lagi? Karis, Burok. Kenapa suka sama Burok? Cepat, Oh, Cepat. cepat. seperti kilat. Wih. Bisa nyanyinya nggak? Apa enggak? Bisa dong. Oh, Wih, bisa dong. coba. Coba dong. 1, 2, 3. Buruk dia lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Kendaraannya buruk namanya. Buruk cepat seperti kilat, terbang melaju sekejap mata. Buruk cepat sejauh mata memandang, kencang melayang sampai langit ketujuh. Allah sungguh maha kuasa. Yeay. Dari Buruk juga saya bisa nyelipin gitu, bahwasanya ada peristiwa Isra Mi'raj. Iya. Sholat. ayat 1 mengenai perintah sholat untuk pertama kalinya. Berarti dalam lagu itu orang tua bisa nih, pada saat itu Rasulullah tuh dapat pesan disuruh umatnya sholat 5 waktu, makanya Karis harus sholat 5 waktu. Wah, masya Allah. Iya, karena kan sebetulnya yang kalau misalnya ini kalau kita bawa bacain anak-anak buku Sirah Nabawiyah kan anak juga nanti bosen nih, nggak ada gambar-gambarnya gitu kan. Kalau misalnya dengan Ibra kan ya kita kayak gitu bisa selip-selipin gitu kan. Kadang-kadang kayak saya orang tua yang nggak tahu cerita Sirah Nabawiyah jadi ikutan tahu juga gitu. Nah, kalau misalnya menurut Pak Wijaya nih sama Karis, pesan-pesan buat Ceria Squad apa? Semoga yang nonton di rumah bisa dapat pahala ya Allah. Amin.
Nah, kalau dari Pak Wijaya nih, Iya, kalau saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi Betul. artinya dengan saya mendapatkan manfaat dari Ibra, harapannya saya juga bisa membawa movement yang bagus untuk lebih banyak orang lagi gitu. Ayo sama-sama kita hidupkan lagi lah Sirah Nabawiyah. Amin. itulah salah Maps satu ya? visi Iya, misi visi kita adalah memang menghidupkan Sirah Nabawiyah lagi, karena banyak orang yang Muslim yang juga lupa sebetulnya. Iya, karena memang nggak mungkin kita mempunyai anak-anak yang berjiwa kepemimpinan yang bagus, punya sabar yang luar biasa, punya visi ke depan yang bagus, kecuali kita hadirkan sosok Rasulullah ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya, ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya, ke dalam setiap aktivitasnya. Nih, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Kalau misalnya Koris nih ketemu Rasulullah, Koris mau bilang apa? Terima kasih ya Rasulullah udah mendidik semua manusia untuk sholat 5 waktu ya, dan juga baca Al-Quran. Insyaallah. Jadi ikut nangis kan gara-gara Allah. Alhamdulillah. Ya, kita sebabnya nangis adalah yaitu memang salah satu visi misi kita untuk masyarakat lebih mencintai Rasulullah. Amin. Ya, alhamdulillah. Guys, jadi yang nangis nangis itu. bukan kita doang loh, semua pegawai Manara di sini. Karena itu salah satu visi misi kita untuk mengenal lagi Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, alhamdulillah, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen banget anak-anak di Indonesia bisa berpikir kayak Koris ya. Iya. Dan Orang tua juga sadar sih. Juga nggak anak-anak, saya juga sebagai orang tua, orang tua juga sadar betapa pentingnya semua ajaran Nabi Muhammad untuk ya, karena kalau kita melihat Muslim. anak-anak yang seperti itu, kita akan bisa membayangkan Indonesia ke depan seperti apa. Iya. Itu benar banget, karena Rasulullah pun dahulu dakwanya di tempat yang luar biasa jahiliyah, tapi hari ini menjadi tempat terbaik di muka bumi. Iya. 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillah, terima kasih Sama-sama. Pak Wijaya. Koris, terima kasih ya. Sama-sama. Masya Allah, pesannya tulus Iya, dan kita aduh, jadi bikin terharu kakak-kakak yang di sini. nambah semangat Manara Studio. Iya, bisa nambah semangat berjuang. kita menebar kebaikan. Doain kita semua ya. Amin. Oke. Sama-sama. Berdoa, Iya. sama berdoa. Kami juga terima kasih banyak Iya. udah diundang. Maksudnya saya juga awalnya juga nekat karena memang Karis juga pengen banget gitu kan Ibra. Saya coba menghubungi, alhamdulillah dapat respon yang bagus. Kemudian dapat kesempatan untuk datang langsung. Terus kemudian apa yang saya katakan tadi, kalau misalkan memang benar itu datangnya dari Allah, ataupun salah, saya mohon maaf jika apa yang saya quote ataupun yang saya bicarakan itu sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Alhamdulillah. Makan bilang dong makasih ke Ceria Squad. Terima kasih Ceria Squad udah menonton Karis. Iya. Kita sebelum nutup kita jargon dulu. Jargon lagi. Yang tadi. Yang tadi, ingat Yang ya? tadi, Karis masih Iya. inget gak? Yang mau ceria. Masih inget gak? Oke, 1, boleh. 2, 3. Mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.